Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah Khalifah Umar bin Khattab dengan pemuda yang menepati janjinya. Pada suatu hari di kota Madinah, di bawah pohon kurma ketika terik matahari, Umar bin Khattab istirahat di bawah pohon kurma itu. Kemudian datanglah 3 orang pemuda yang di tengah-tengahnya diapit seorang pemuda lusuh menghadap Umar. Apa kata pemuda itu, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kisahlah pemuda lusuh ini." Umar heran dan bertanya, "Ada apa, gerangan apa yang terjadi?" Kemudian disuruhlah pemuda lusuh itu menceritakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya datang ke kota ini dari negeri yang jauh untuk sebuah urusan. Kemudian saya ikatkanlah unta saya di dekat sebuah kebun. Setelah kembali dari sebuah urusan, ternyata unta saya lepas dan memakan kebun. Kemudian pemilik kebun itu membunuh unta saya. Melihat itu saya marah. Kemudian saya ambil pedang, saya bunuh pemilik kebun itu. Ternyata pemilik kebun itu ialah ayah dari kedua pemuda ini." Mendengar cerita itu, Umar merasa takjub, merasa simpati. Pemuda ini menurut Umar adalah pemuda yang jujur dan beriman. Namun kata pemuda yang ayahnya terbunuh itu mengatakan, "Wahai Umar, laksanakanlah kisas." Menurut pemuda lusuh itu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, laksanakanlah kisas. Laksanakanlah hukum Allah. Namun saya meminta satu syarat. Saya minta waktu 3 hari." Pemuda yang ayahnya terbunuh itu marah. "Bagaimana bisa? Engkau bisa saja lari ke negeri yang jauh." Namun Umar mengatakan, "Siapa yang bisa menjadi penjaminmu?" "Tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Saya tidak punya keluarga di kota ini. Yang menjadi penjamin saya adalah Allah dan Rasul-Nya." Umar merasa heran. Lantas di tengah keramaian terdengar suara, "Saya yang akan menjadi penjamin pemuda itu, wahai Umar." Orang-orang merasa tegang. Ternyata yang mengatakan itu adalah Salman Al-Farisi. Umar marah, "Wahai Salman, engkau jangan main-main dengan urusan ini." Apa jawab Salman? "Wahai Umar, perkenalanku dengan pemuda itu sama dengan perkenalanmu dengannya. Simpatiku kepadanya sama dengan simpatimu kepadanya, wahai Umar." Maka diizinkanlah pemuda itu pergi 3 hari. Hari pertama tidak ada tanda-tanda dia akan kembali. Hari kedua sampai hari ketiga, menjelang senja, tidak ada tanda-tanda pemuda itu akan kembali. Maka dinaikkanlah Salman Al-Farisi ke tempat kisas. Orang-orang merasa tegang, seorang Salman Al-Farisi harus dibunuh. Ternyata dari kejauhan ada sosok bayangan seorang orang yang lari terhuyung-huyung, jatuh kemudian dia bangkit lagi. Ternyata yang lari itu adalah pemuda lusuh tadi.
Dia tiba di pangkuan Umar mengatakan, "Maafkan aku, wahai Umar. Urusan kaumku memakan waktu yang sangat banyak. Aku menunggang untaku di padang pasir dengan cepat dia kelelahan. Aku tinggalkan dia di padang pasir itu demi menepati janjiku kepadamu." Umar bertanya, "Kenapa engkau kembali? Engkau bisa saja lari ke negeri yang jauh." Apa jawab pemuda itu? "Agar tidak ada yang mengatakan, di tengah-tengah orang Islam tidak ada lagi orang Islam yang tidak menepati janjinya." Lantas pemuda yang ayahnya terbunuh itu mengatakan, "Wahai Umar, saya telah memaafkan kesalahannya." Lantas Umar bertanya, "Kenapa engkau mau memaafkan kesalahannya? Agar tidak ada nanti orang yang mengatakan di tengah-tengah kaum muslimin tidak ada lagi orang yang mau memaafkan kesalahan saudara." "Lantas engkau Salman," kata Umar, "kenapa mau-maunya menolong pemuda ini?" Lantas jawab Salman, "Agar tidak ada lagi di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak mau menolong saudaranya." Mendengar itu, orang-orang merasa terharu. Sebuah kisah yang menggambarkan sejatinya keadaan kaum muslimin. Kalau kita ilustrasikan pada hari ini, Umar bin Khattab itu adalah seorang pemimpin bangsa, seorang pemimpin dunia hari ini yang bersikap adil terhadap sebuah permasalahan. Sementara pemuda lusuh itu adalah saudara kita di Palestina yang butuh bantuan kita. Sementara Salman Al-Farisi adalah kita hari ini yang sejatinya mau menolong saudara kita di Palestina. Dan pemuda lusuh itu adalah saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita di Palestina. Mudah-mudahan kisah ini dapat menggugah jiwa kita untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.